Ada Ustaz. Assalamualaikum Pak Qayyim. Ustaz. Kaifa Ustaz? Ya, halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini Kaifa fikih Pak Qayyim. Pekan pertama ya. Iya. Nah, Minggu depan. ya antum nggak ngingetin ana, jadi ana aduh. Tadi sore apa namanya? Oh iya, ini pekan pertama, harusnya fikih. 6. Eh, Anak ingatnya bukan depan. Nah, kan minggu kemarin Ana ingetin Pak Koi. Iya, kan gue bilang minggu depan aja. baik, Baik, Ustaz. kita mulai di kesempatan malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini di malam Jumat pekan pertama ya, seperti biasanya jadwal kita adalah pelajaran fikih ya, yang seharusnya adalah tahsinul Quran. Namun kita isi di pekan pertama dengan babul fiqh ya, permasalahan yaitu fikih. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting ya, pembahasan yang seharusnya setiap muslim di sini harus bisa mempraktekkan ya, mempraktekkan hukum ya. Di sini adalah pembahasan mengenai babul wudu, bab masalah wudu di sini ya. Karena wudu adalah merupakan ya, bab yang sangat penting untuk kita pelajari ya. Karena apa? Karena sebelum seorang hamba ya, kita semua sebagai seorang muslim sebelum memulai sholat, ya, sebelum kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, maka hendaknya kita bersuci terlebih dahulu ya, dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Di sini hukmut taharah ya, binisbati lis-shalah ya, adalah hukum bersuci ya, sebelum kita melaksanakan sholat. At-taharatu minan najasati wal hadathil asghari wal akbari ya, syartun lissihatis salah. At-taharah yaitu bersuci dari najis ya, bersuci dari najis, wal hadathil asghar, baik itu hadas yang kecil atau hadas kecil, wal akbar,
dan hadas yang besar adalah syartun lissihhatis shalah, adalah merupakan syarat yaitu sahnya sebelum kita melaksanakan sholat atau syarat sahnya sholat. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, yang harus kita lakukan, amalan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah dengan kita berwudu. Ya. Berwudu. Di sini ya, kita harus mengetahui apa sih wudu itu. Ya. Definisi atau pengertian dari wudu. Al-wudu ya, bima'na diambil dari bahasa Arab yaitu al-wad'ah. Al-wad'ah. Ya, al-wad'ah. Yang berarti adalah yaitu al-wad'ah adalah keceriaan. Ya. Jadi wudu di sini diambil dari bahasa Arab yaitu al-wad'ah artinya keceriaan. Atau al-wad'ah bimakna keindahan, yaitu al-wad'ah. Jadi wudu sekali lagi arti dari wudu adalah al-wad'ah, artinya keceriaan dan keindahan. Adapun di sini menurut istilah ya, tadi wudu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam surah Al-Maidah. Ya, di dalam surah Al-Maidah ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan basuhlah yaitu tanganmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai kedua siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah yaitu kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini dalil ya. Dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya berwudu. Nah, dari dalil tersebut bisa kita ambil kesimpulan tentang definisi dari wudu secara istilah, yaitu membasuhkan dan mengusapkan air. Jadi diambil dari surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, makna atau arti dari wudu secara istilah yaitu membasuhkan dan mengusapkan air pada anggota badan tertentu. Ya. Jadi wudu arti istilah membasuhkan dan mengusapkan air pada anggota badan tertentu. Jadi hanya tertentu, sebagaimana tadi disebutkan, ya. Dengan cara tertentu pula, ya. Dengan cara tertentu, dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi sekali lagi, wudu secara istilah adalah membasuhkan dan mengusapkan air pada anggota badan tertentu, ya. Anggota badan tertentu seperti halnya anggota badan tertentu yaitu muka, kemudian kedua tangan, ya. Kemudian yaitu kepala, mengusap kepala, dan di sini adalah kaki.
ya, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dengan cara tertentu pula, ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan hadas kecil. Tentunya ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya, itu hanya sebagian, ya, merupakan kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Namun apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, maka di situ ada sunnah-sunnah di dalam berwudu. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah wudu. Ya. Nah itu dalil tadi, ya, dalil wajibnya berwudu sebelum sholat. Ya. Dalilnya itu surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. La yaqbalullahu salata ahadikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Apabila berhadas sampai berwudu terlebih dahulu. Jadi percuma tatkala kita hendak sholat namun tidak berwudu. Tatkala kita ingin melaksanakan sholat, di sini kita masih mempunyai hadas kecil, maka kita tidak sah sholatnya tanpa di situ berwudu terlebih dahulu. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah wudu, ya. Kemudian definisi dari wudu yang lainnya, ya. Tadi wudu yang menurut bahasa adalah keceriaan dan keindahan. Sedangkan menurut istilah tadi adalah membasuhkan dan mengusapkan air pada anggota badan tertentu dengan tata cara tertentu, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan ta'riful wudu yang lainnya, makna dari wudu yang lainnya adalah yaitu huwa ghuslul wajhi wal yadaini wa mashur ra'si wa ghuslur rijlaini bil ma'i tahur. Nah, makna dari wudu yang lainnya, jadi makna wudu itu macam-macam. Yang ketiga dari makna wudu di sini adalah huwa ghuslul wajhi. Wudu di sini adalah membasuh muka. Membasuh muka. Wal yadaini, dan membasuh kedua tangan. Membasuh muka, membasuh kedua tangan. Wamsahur ra'si, dan mengusap kepala. Mengusap kepala. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki bil ma'i tahur, dengan air yang suci, lagi mensucikan di sini. Bil ma'i tahur. Ini adalah wudu. Ya, itu definisi wudu yang lainnya. Jadi definisi wudu yang lainnya adalah yaitu membasuh wajah, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Nah, di sini. Ini adalah makna dari al-wudu. Kemudian ya, yang kedua di sini, setelah kita mengetahui apa itu wudu dan dalil-dalil ya, menunjukkan wudu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat, maka di sini kita harus tahu tentang keutamaan wudu. Ya, keutamaan wudu di sini. Wudu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yang pertama, keutamaan dari wudu. Yang pertama, sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab
meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini adalah keutamaan yang pertama, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya, bagi orang-orang atau mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan mencintai bagi orang-orang yang suka mensucikan diri di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan wudu yang kedua adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari iman. Ini adalah keutamaan yang kedua. Setengah dari keimanan. Kemudian yang ketiga, keutamaan wudu adalah menghapus dosa. Menghapus dosa. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan ila ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu, ya. La yatawadda'u rajulun muslimun. Tidaklah seorang muslim itu berwudu wa yahsinul wudu'a. Kemudian dia membaguskan wudunya. Wudunya betul-betul dibaguskan. Ya. Fa yusalli salatan. Kemudian setelah berwudu lalu dia salat. Salat. Illa ghafarallahu lahu ma baina wa baina salati allati taliha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara wudu itu dengan salat yang berikutnya. Ya, antara wudu dengan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan di sini. Ya, selama tatkala berwudu tidak batal, ya. Berwudu kemudian dia menunggu salat, ya. Tatkala berwudu kemudian dia salat sunnah kemudian menunggu salat yang lainnya, maka dia akan mendapatkan ampunan di sini, akan menghapus dosa. Inilah keutamaan yang ketiga, yaitu keutamaan berwudu menghapus dosa. Kemudian yang keempat di sini, ya, keutamaan berwudu menggugurkan kesalahan dan meninggikan derajat. Menggugurkan kesalahan dan meninggikan derajat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam Sahih Muslimnya di hadis yang ke-245. Man, ya, tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, ya, membaguskan wudunya, yaitu barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian ya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya. Subhanallah.
Ya, tatkala kita berwudu, ya, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh di sini adalah kaki, dan basuhan-basuhan yang lainnya nanti kita akan bahas. Maka pada saat itulah akan keluar kesalahan-kesalahan kita. Akan keluar dosa-dosa kita di sini. Dari mana? Min jasadihi, dari tubuhnya di sini. Hatta takhruju min tahti alfarihi, sampai keluar dari bawah, yaitu kukunya di sini. Ya. Jadi alfarihi, alfar ala jama dari zufrun, yaitu kuku. Ya. Jadi ketika kita berwudu, maka kesalahan-kesalahan tersebut akan keluar di sini. Ya. Akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah wudu. Baik. Ini yang keempat, menggugurkan kesalahan dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya. Ya. Di sini disebutkan ala, ya, qala alaihi salatu wassalam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarihi wa kathratul khutaa ila al-masajidi wa intidharis salati ba'da as-salah fadalikumur ribat. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi. Di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan kepadamu, ya, maukah kalian tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, ya, yang jika kalian kerjakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Ya. Jadi, wa ya bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan di sini akan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat menjawab, ya. Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Lantas qala isbaghul wudu'i ala makarihi. Beliau pun bersabda, yaitu menyempurnakan berwudu di saat kondisi berat. Menyempurnakan wudu di saat kondisi di sini berat. Ya, contohnya mungkin dingin, ya, berat di sini. Untuk keluar menuju di sini tempat berwudu atau kamar mandi. Mungkin kondisi dalam keadaan yaitu tertidur. Berat sekali untuk mengambil air wudu. Atau dalam kondisi ingin tidur, hendak tidur. Kondisi hendak tidur. Berat sekali untuk mengambil air wudu. Maka di sini yaitu menyempurnakan berwudu di saat kondisi berat. Kadang-kadang kita malas untuk berwudu. Itu sebenarnya adalah merupakan ganjaran yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini isbaghul wudu' ala makarihi wa kathratul khata' ila al-masajidi. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Yang pertama, berwudu tatkala kondisi berat, banyak tantangan di situ, banyak godaan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah, ya. Kemudian apa lagi? Wangtidhar salati ba'da salat. Kemudian menunggu waktu salat berikutnya setelah mengerjakan salat. Contohnya di sini salat maghrib. Antum salat maghrib, begitu salat maghrib antum menunggu salat isya. Selama di sini antara salat maghrib dan salat isya, di sini adalah pahala yang sangat besar. Ya, pahala yang sangat besar. Kemudian di sini, ya, yang demikian itu adalah penjagaan. Yang demikian itu adalah
penjagaan. Itu suatu amalan yang kalian akan dihapus kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang keempat, bahwasanya berwudu akan menggugurkan kesalahan dan meninggikan derajat di sini. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima di sini yaitu wajah orang yang berwudu akan bercahaya di akhirat nanti. Ya. Wajah-wajah orang yang suka berwudu akan bercahaya di akhirat nanti. Ya. Jadi di sini orang yang suka berwudu itu lain, Pak. Ya. Berbeda dengan orang yang nggak pernah wudu. Secantik apapun dia, seganteng apapun seseorang, kalau nggak pernah tersentuh air wudu itu lain. Ya. Tidak bercahaya di sini. Lebih-lebih nanti ketika di akhirat. Ya. Maka orang yang suka berwudu akan bercahaya nanti. Mukanya di sini, wajahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Al-Bukhari di hadis yang ke-136 dan Muslim di hadis yang ke-246. Ini di sini disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku nanti datang pada hari kiamat, ya, ghurran muhajjalina, dalam keadaan bercahaya di sini. Bercahaya, ya. Ghurran muhajjalina. Ya, mukanya itu dalam keadaan bercahaya. Min atharil wudu, karena bekas dari berwudu, yaitu mereka tatkala di dunia. Subhanallah. Itu keutamaan berwudu, ya. Jadi keutamaannya di sini nanti wajah orang yang berwudu akan bercahaya di akhirat nanti. Ya. Bahkan di dunia pun akan bisa kita melihat, ya. Kita melihat perbedaan antara orang yang berwudu dengan orang yang tidak sama sekali tersentuh dengan air wudu. Ini akan berbeda di sini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keutamaan berwudu, ya, yang harus antum ketahui. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya, ya, setelah kita mengetahui definisi dari wudu, kemudian dalil-dalil yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu, ya, maka kita harus mengetahui, ya, bagaimana, ya, tata cara dalam berwudu. Tadi keutamaannya. Sekarang kita akan membahas di sini adalah tentang bagaimana kaifiyah al-wudu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namun sebelum kita bahas itu, kita akan mengetahui dulu tentang furudul wudu, ya, kewajiban-kewajiban di dalam berwudu di sini. Qabla an yashra'al muslim, ya, fi wudu'ihi yajibu alaihi ayanwiya. Jadi sebelum seorang muslim di sini yaitu berwudu, ya, wajib atas seorang muslim yaitu berniat. Sekali lagi di sini tata cara wudu apa? Yang pertama yaitu berniat. Berniat di dalam hati. Sekali lagi, tata cara wudu Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW berwudu, yang pertama beliau kerjakan adalah niat. Berniat di sini. Dan niat di sini adalah
tempatnya ada di dalam hati. Tanpa diucapkan, afwan ya. Tanpa diucapkan. Ya mungkin ketika kita belajar dari TK, SD, mungkin SMP atau SMA, ya, kita diajarkan oleh guru agama kita bagaimana niat berwudu. Niatnya mungkin nawaitul wudu adrafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niat. Namun niat ini tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Kenapa? Karena niat tempatnya ada di dalam hati. Mungkin hal ini berbeda ya. Ada perbedaan mungkin ya. Di dalam kitab Safinatun Najah atau kitab Safinatun Najah, di situ disebutkan niat dilafadzkan. Maka yang lebih pendapat yang sahih adalah bahwasanya niat itu ada di dalam hati, tidak diucapkan. Di sini ya, adapun niat berwudu yang tersebar atau lafaz nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, maka di sini dalilnya tidak sahih. Tidak sahih. Karena tempat niat di sini ada di dalam hati. Tempat niat ada di dalam hati. Sebagaimana di sini disebutkan dalam sebuah hadis ya. Syartu li jamil a'mali wa mahalluha al-qalbu. Bahwasanya syarat di sini suatu amalan itu adalah niatnya ada di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya di sini. Maka niat tidak perlu diucapkan, tapi ketika kita hendak melaksanakan berwudu, maka itu sudah berarti kita sudah niat di situ. Kemudian yang kedua, setelah kita niat ya, dalam hati ingin berwudu, maka yang kedua membaca basmalah. Ingat, membaca bismillah. Mohon maaf, mungkin tentang permasalahan niat di sini ada perbedaan, ya. Namun saya lebih condong dan memilih pendapat bahwasanya niat itu ada di dalam hati, tidak diucapkan. Kemudian yang kedua yaitu membaca basmalah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Tidak ada wudu, yaitu bagi yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Jadi kita tatkala berwudu, ya, tatkala setelah niat, maka ucapkan basmalah dengan bismillah, ya. Dengan mengucapkan bismillah. Ini adalah yang kedua sebelum kita melakukan gerakan-gerakan dalam berwudu. Di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim berkata, seluruh hadis yang menerangkan tentang zikir-zikir wudu yang dibaca ketika berwudu, maka hadisnya maudhu, palsu di sini. Ya, hadis-hadis yang menerangkan tentang zikir-zikir dalam wudu, contohnya di sini tatkala kumur ada zikirnya, tatkala membasuh muka ada zikirnya, tangan ada zikirnya, itulah hadis-hadisnya, derajatnya di dalam maudhu, palsu di sini. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan sekalipun, tidak pernah juga mengajarkan kepada umat, tidak ada yang sahih, melainkan hanya ucapkan bismillah ketika awal berwudu. Ya, jadi berwudu ucapkan basmalah, bismillah. Ya, bismillah, ucapkan bismillah sebelum kita berwudu. Kemudian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengucapkan basmalah, ya, hendaknya kita yang ketiga mencuci kedua telapak tangan, ya, mencuci kedua telapak tangan. Bagaimana di sini? Dan menyela-nyelai di antara jari jemari kedua tangan, ya, seperti ini. Ya, seperti ini, ya. Jadi cuci tangan setelah mengucapkan basmalah, kemudian cuci tangan. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW
bagaimana cara mencuci tangan, yaitu menyela-nyela di sini. Ya, seperti ini. Ya, di sela-sela di sini. Ya. Supaya apa, kotoran yang ada di sini itu hilang ya, di sini. Di sini dari Umar bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an minta diambilkan air wudhu. Maka beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu ya seperti wudhuku ini. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahwasanya dia pernah ditanya tentang wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau meminta diambilkan seember air, kemudian berwudu seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil air dan menuangkannya di telapak tangan, kemudian mencucinya 3 kali di sini. Ya, mencucinya tiga kali. Ya. Kalau di sini, ya apa namanya? Mungkin ada keran ya, bisa di keran, bisa dicuci ya, mencuci tangan di sini. Ini yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan dan menyela-nyela di antara jemari kedua tangan. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi niat dalam hati, yang kedua adalah mengucapkan basmalah, dan yang ketiga adalah mencuci tangan sambil menyela-nyela jari seperti ini. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat. Yang keempat dalam berwudu di sini adalah yaitu madmadah. Madmadah. Apa di sini madmadah? Madmadah adalah berkumur. Berkumur. Madmadah berkumur. Berkumur ya, antum ambil air ya dengan menggunakan satu tangan, kepalan tangan di sini, madmadah, dimasukkan ke dalam mulut kita sambil istinsyak. Apa itu istinsyak? Yaitu menghirup air ke dalam hidung. Ini mungkin amalan ini sangat bermanfaat sekali di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan seperti ini, yaitu kita diperintahkan untuk istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Jadi dimasukkan, tidak hanya sebatas di sini diusap-usap saja hidungnya, tetapi betul-betul air itu dihirup ke dalam. Ini adalah cara untuk membersihkan supaya lubang hidung ini adalah bersih. Dan ini bermanfaat sekali. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita diperintahkan untuk apa? Menjaga kebersihan. Karena hidung ini adalah merupakan alat untuk menghirup udara-udara yang kotor, debu-debu. Nah, ini dengan cara apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu apa? Istinsar. Yaitu mengeluarkan air dari hidung. Mengeluarkan air dari hidung. Yang pertama adalah istinsyak, menghirup, kemudian mengeluarkannya dengan, yaitu dinamakan dengan istinsar, dikeluarkan. Ini. Ya. Maka ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita kerjakan, yang hendaknya kita kerjakan di sini. Kemudian, ya, di sini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, di sini mengerjakan madmadah dan istinsyak secara bersamaan dengan telapak tangan kanan saja. Jadi tatkala antum berkumur-kumur, di sini mengambil air itu pakai tangan kanan. Tangan kanan sambil dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Sambil berkumur, sambil memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu istinsar, dikeluarkan di sini. Ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika thalathan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali di sini. Jadi masukkan
kemudian keluarkan. Masukkan, keluarkan. Masukkan, keluarkan. Dengan satu tangan kanan-kanan. Ya. Ini adalah yaitu madmadah. Madmadah, istinsyak, kemudian istinthar. Ini adalah Rasulullah SAW berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsar. Di sini madmadah serta istinsyak dikerjakan sebanyak 3 kali cidukan. Cidukan ya. 3 kali cidukan. Di sini berdasarkan hadis Amr bin Yahya radhiyallahu an, "Famadmadha wastansyaqa wastanthara min 3 gharafatin." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar dengan 3 kali cidukan di sini. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam An-Nawawi berkata, ya, pada hadis ini terdapat petunjuk yang jelas, ya, untuk madhab yang sahih bahwa yang sunnah dalam berkumur-kumur istinsyak adalah dengan 3 kali cidukan. Setiap cidukan kumur-kumur dan istinsyak. Ini yang sahih ya. Meskipun antum pakai keran, ya, antum ngambilnya pakai sekali aja. Bisa pakai air dengan tangan satu ya, seperti ini. 3 kali dibuka, 3 kali. Masukkan ke hidung, keluarkan. Ya, di sini 3 kali di sini. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian itu istinsyak, yaitu dengan menggunakan tangan kanan. Setelah istinsyak kemudian istinthar. Nah, istinthar di sini adalah dengan menggunakan tangan kiri. Ya, seperti ini. Kemudian langsung keluarkan. Masukkan, keluarkan tangan kiri. Ya, ini caranya. Ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mulut, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri di sini. Baik. Ini yang berapa? Keempat ya. Keempat. Yang pertama niat, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga adalah membasuh tangan 3 kali, yang keempat adalah berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Kemudian yang kelima, tata cara wudu. Setelah itu semua selesai, yang kelima adalah membasuh wajah. Membasuh wajah di sini. Batasan wajah di sini adalah dari ujung tumbuhnya rambut. Di sini ya, ujung tumbuhnya rambut. Bukan hanya sebatas sini, tapi ujung tumbuhnya rambut di sini, ujung tumbuhnya rambut. Ujung tumbuhnya rambut kepala di kening di sini, kening ya. Turun ke bawah sampai dagu dan jenggot. Nah, bagi antum yang punya jenggot, itu di sini ya. Ini dari kening sampai ke sini, kemudian jenggot, Pak. Jenggot termasuk bagian dari yang harus dibasuh di sini. Jenggot ya. Kalau antum punya jenggot, ya. Kalau untuk ada jenggotnya enggak, Pak? Nah, ini di sini ya, seperti ini. Tidak hanya sebatas hanya sini saja atau segini saja, tidak. Tetapi bagi yang punya jenggot di sini ya, sebatas sini. Nah, seperti ini. Ini jenggot di sini adalah termasuk yang harus dibasuh di sini. Ya. Kemudian sedangkan lebarnya adalah dari telinga kanan sampai telinga kiri. Nah, telinga kanan di sini, lebarnya di sini. Telinga ya, di sini telinga. Jadi dari sini ke sini, nah, sini. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, membasuh di sini. Dan menyela-nyelai ya, jenggot di sini. Disela-selai, Pak ya. Kalau membasuh muka di sini disela-selai kalau yang punya jenggot. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini disela-selai di sini. Menyela-nyelai jari. Menyela-nyelai jenggot dengan jari jemari di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ya, yang keenam di sini. Setelah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku.
Membasuh tangan kedua sampai siku di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aydiyakum ilal marafiqi." Dan tanganmu sampai siku. Dan tanganmu sampai siku. Siku batasnya adalah tempat persambungan lengan bawah dengan lengan atas, ya, siku di sini siku. Nah, ini adalah siku, ya. Antara lengan atas dan lengan bawah di sini. Ini siku sampai siku di sini, ya. Dan tanganmu sampai dengan sikumu. Nah, sikumu. Kemudian cara membasuhnya di sini mendahulukan yang kanan dulu. Ya, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Dalam hadis Humran bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin, tsumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik." Kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku, yang kanan sampai siku. Sebanyak 3 kali, ya. Basuh 3 kali di sini. Kemudian tangannya yang kiri seperti itu juga, ya, seperti itu juga sampai siku dibasuh. Kemudian di sini yang kedua adalah membasuh diawali dengan ujung jari tangan sampai siku, ujung jari. Ya, seperti itu. Ujung jari di sini, ya, ujung jari. Boleh juga membasuh tangan dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Ya, kebalikan. Pak Suryono yang mana, Pak? Kalau wudu? Ujung jari dulu, apa sini dulu? Pak Suryono? Diaduk dia, Ustaz. Ujung jari, Ustaz. Ujung jari, ya. Boleh ujung Ya. jari dulu, ya, seperti ini. 3 kali, ya. Atau mungkin dari siku dulu. Nah, siku dulu, siku. 1, 2, 3, ya. 3 dari siku. Atau seperti ini. 1, terus sampai bersih. Masuknya kocok-kocok tangan dulu, Ustaz. Jari baru dari siku ke sini gitu. Boleh, silakan. Jadi yang penting di sini boleh dari ujung jari dulu, ya. Dari dulu atau dari siku dulu. Boleh, silakan. Ya, tidak harus dari siku dulu atau tidak harus dari ujung jari dulu. Boleh dua-duanya di sini. Katanya harus dari ujung jari dulu Pak Ustadz, diangkat kayak gini, diusap Kenapa? ke bawah. Katanya harus diangkat dulu ke bawah, dari jari diangkat ke bawah, baru diusap ke sini, diturunkan lagi ke bawah gitu loh Pak. Baik, boleh seperti itu Pak, ya, seperti air mengalir di sini dari ujung ke sini, ya. Ya. Seperti itu. Boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Ya, dua-duanya boleh, terserah. Enaknya antum yang mana? Kalau dia dari siku duluan kan Pak, dia cuma sekali kena Pak ya. Aja kan. Tapi kalau Nah, yang jadi kayak gini kalau kan sekiranya bisa rata, silakan kalau mau dari siku dulu. Nah, siku dulu seperti ini. Seperti itu. Kemudian, ya, memutarkan tangan dan memastikan bahwa tangan seluruhnya tersiram air. Intinya terkena air di sini. Diputar-putar, ya. Nah, kemudian ini yang kanan dulu, ya, yang kanan dulu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi jangan kanan kiri. Nah, seperti ini, kemudian sini, kanan kiri. Nah, ini nggak boleh. Tapi kanan dulu diutamakan. Kanan dulu baru yang kiri di sini. Baik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa beliau berwudu, beliau memutarkan air di atas sikunya. Putarkan air di sini, di atas sikunya di sini. Putar-putar, ya. Baik. Ini yang ke-6. Membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang ke-7. Setelah tangan sudah, ya, mengusap kepala dan kedua telinga. Nah, ini. Ya, sekali lagi, ketika antum berwudu untuk membasuh kedua tangan, ya, itu jangan kanan kiri, tapi kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Dan yang ke-7 adalah mengusap kepala dan kedua telinga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Wamsahu birusuikum. Wamsahu biru'usikum. Ya. Di sini, dan sapulah kepalamu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ya, di sini Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau memulai mengusap bagian depan, kemudian diteruskan ke belakang,
beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian diteruskan ke belakang sampai tengkuknya. Kemudian beliau membalikkan lagi ke tempat beliau mulai mengusap. Bahkan di sini disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telinganya. Jari telunjuk yaitu masukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga, ya, dan mengusapkan luar telinga dengan kedua jari jempolnya di sini. Maka di sini tidak ada sunnah yang mewajibkan untuk mengambil air baru dalam mengusap kedua telinga di sini. Tapi di sini boleh, ya. Kalau untuk berwudu setelah tangan boleh ngambil air, ya. Tapi juga di sini caranya yaitu apa? Mengusapkan kedua telapak tangan di kepala. Dimulai dari bagian depan, lalu diteruskan sampai ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, bagian depan kepala. Baik, saya praktekkan di sini. Caranya di sini dua tangan, ya, diusap kepala dari depan dulu, dari depan, nah, sampai ke tengkuk, ya. Kemudian tarik lagi ke depan sambil memasukkan jari telunjuknya ke telinga dan diputar ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Seperti ini. Ini cukup satu kali. Jadi bukan tatkala antum membasuh kepala hanya sebatas seperti ini aja. Atau bahkan ada yang kayak gini, Pak, ya. Berwudu ada yang kayak gini nih. Nah, tidak disunahkan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka antum yang sudah ngaji, ya, kalau bisa berwudunya sesuai sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW itu berwudu. Jadi hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang di sini tidak sesuai dengan sunnah, ya. Jadi jangan seperti ini saja. Atau ini satu, kemudian ini lagi, kayak gini. Atau kayak gini aja. Ada kata. Tapi yang betul sekali saja. Ambil air, kemudian basuh. Seperti ini. Ke depan, sambil ini dimasukkan, kemudian diputar ke depan seperti ini. Itu sekaligus, ya, sekaligus, yaitu mengusap kepala dan kedua telinga. Ya, mudah-mudahan nanti dipraktekkan, ya. Dipraktekkan Pak Suryono dari awal, ya. Insya Allah udah Ustadz. Sudah, ya. Baik, setelah itu selesai, baru membasuh kedua kaki di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'baini." Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki di sini. Sampai kedua mata kaki, ya. Jadi kalau membasuh kaki itu jangan sedikit saja yang kena air. Di sini sampai mata kaki, Pak. Jadi mata kakinya di sini adalah betul-betul harus terkena air di sini. Lalu bagaimana kalau kena cat, ya? Cat-cat yang di situ kalau bisa dibersihkan, ya, terutama cat yang mengandung minyak di sini. Dibersihkan sampai betul-betul di sini bisa masuk air tersebut ke dalam kulit kita di sini. Di sini hadis Humran rahimahullah, ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali. Demikian pula kaki kirinya. Ini adalah tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Kemudian caranya yaitu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Pastikan kedua mata kaki terkena air. Ya, terkena air. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil a'qabi minan nar." Celakalah di sini. Wail, celaka. Lil a'qabi minan nar. Mana a'qab? Di sini a'qab di sini adalah tumit-tumit, ya. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air. Bagiannya adalah neraka di sini. Maka betul-betul harus di sini terkena air, ya, tumit-tumitnya terkena air di sini.
Kemudian yang kedua di sini mendahulukan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru yang kiri. Nah, kemudian kita disunnahkan untuk menyela-nyela di antara jari-jari kedua kaki dengan jari kelingking kanan atau kiri, ya, seperti ini. Jadi kelingking ya. Jadi ibarat ini kaki, maka di apa namanya? Disela-sela seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kaki ya, contoh kaki. Nah, seperti ini. Nggak mungkin Anda menyontohkan kaki ke atas. Kecuali kajiannya offline ya. Kalau offline itu bisa. Baik ya, menyala seperti ini. Nah, seperti pakai jari kelingking di sini. Ini adalah sunnah. Seperti halnya menyela-nyela jari, menyela-nyela apa? Menyela-nyela jenggot dengan tangan. Ini adalah sunnah di sini. Baik, itu selesai. Ya, selesai berwudu. Kemudian setelah berwudu selesai, yaitu membaca doa setelah berwudu. Membaca doa setelah berwudu dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini cukup ya. Atau boleh juga ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini adalah doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu doanya setelah berwudu atau cukup hanya sampai di wa rasuluh saja. Baik, ini adalah tata cara wudu secara teori ya. Kemudian secara prakteknya ya, nanti bisa dipraktekkan antum sendiri ya. Nah, coba dipraktekkan seperti apa. Namun intinya itu ya. Ya, saya ulangi lagi tata cara berwudu secara singkat di sini. Yang pertama niat ya. Pertama niat di dalam hati, yang kedua adalah membaca basmalah. Yang ketiga adalah berkumur-kumur atau madmadhah, berkumur-kumur dengan satu tangan. Memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak, kemudian istinthar dengan mengeluarkan apa namanya air di dalam hidung dengan tangan kiri. Memasukkan tangan kanan, mengeluarkan tangan kiri, itu istinsyak. Istinsyak dan istinthar. Kemudian setelah itu, ya, setelah berkumur-kumur, yaitu yang kedua, yang selanjutnya, Afan. Tadi sebelum apa namanya, sebelum berkumur-kumur, cuci tangan dulu ya, Afan. Jadi yang pertama adalah tadi apa? Niat, yang kedua basmalah, yang ketiga yaitu mencuci tangan dulu, Afan. Kelewat ya. Mencuci tangan dengan menyala-nyalai. Kemudian yang keempat tadi ya madmadhah, istinsyak dan istinthar. Kemudian yang kelima baru membasuh wajah. Nah, sambil menyala-nyalai jenggot di sela-sela di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Baik. Kemudian setelah itu membasuh wajah, membasuh kedua tangan ya, sampai siku, boleh dari ujung dulu ke ujung jari ya, sambil diputar-putarkan ya, atau dari siku dulu. Nah, ini yang kanan 3 kali ya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu selesai ya, baru mengusap kepala. Nah, dari depan sampai tengkuk, ke depan lagi, kemudian memasukkan jari telunjuk kita ke dalam telinga, kemudian jari jempol yaitu dia mana? Diputar ke depan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Setelah itu berdoa dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja cukup, atau bisa ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini tata cara berwudu. Baik. Ini adalah tata cara berwudu. Cukup ya untuk pembahasan kali ini. Lalu bagaimana dengan seorang wanita? Nah, di sini ada wanita ya. Tatkala berwudu ya. Ya, seringkali seorang muslimah ya, di sini wanita ya, berhijab.
merasa kesulitan jika harus berwudu di tempat umum terbuka di sini. Ini pembahasan yang sering ditanyakan, bagaimana kalau wanita itu berwudu di tempat yang terbuka di sini. Di sini kadang-kadang seorang wanita ingin menyempurnakan wudunya, namun di satu sisi terlihat auratnya. Lalu bagaimana? Maka apabila hal itu dikhawatirkan auratnya akan terlihat oleh orang lain atau bukan mahramnya, karena anggota wudu seorang muslimah sebagian besarnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan di sini. Maka menurut pendapat yang terkuat adalah cara berwudu wanita jika berada pada kondisi yang demikian tidak perlu bingung dan tidak perlu mempersulit diri. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kemudahan dan keringanan bagi yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana di sini? Maka tata cara wanita sama seperti laki-laki, tidak ada bedanya. Namun apabila hal itu terjadi di tempat umum, maka caranya yang pertama di sini, sesungguhnya yang diusap ketika berwudu adalah kepala, bukan rambut. Karena itu sepanjang apapun rambut seorang, cara mengusapnya sama dengan orang yang berambut pendek. Dan batas kepala adalah sampai tengkuk, karena itu mengusapnya hanya sampai tengkuk, bukan sepanjang rambutnya. Kalau rambut perempuan ya, jadi bukan berarti kalau rambut perempuan itu sampai panjang banget, bukan. Akan tetapi kalau perempuan di sini hanya sebatas seperti ini, sampai tengkuk saja. Meskipun panjangnya sampai ke bawah, ngengser gitu ya. Tidak harus seluruh rambut itu dikenai air, tidak. Tetapi di sini hanya sebatas tengkuk, kemudian tarik ke depan, kemudian dikeluarkan di sini. Kemudian kedua, seorang wanita boleh berwudu dengan tetap memakai jilbabnya. Kalau wanita di sini boleh berwudu dengan memakai jilbabnya. Maka terkait wudunya seorang muslimah dengan tetap memakai jilbab penutup kepala, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengusap jilbabnya sebagai ganti dari mengusap kepala, hanya mengusap jilbabnya saja. Jilbabnya diusap di sini. Tidak perlu jilbabnya dikayak gini seperti ini, tidak usah, diusap saja. Nah, seperti ini. Seperti itu. Itu rukhsah, keringanan bagi wanita di sini, ya, rukhsah. Taib di sini karena apa? Karena di sini Ummu Salamah sering mengusap kerudungnya di sini atau jilbabnya tatkala berwudu di tempat-tempat umum yang kelihatan boleh mengusap kepalanya di sini. Kemudian di sini ya, dari Amr bin Umayyah, dari bapaknya beliau bersabda, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sorbannya dan kedua khufnya di sini. Atau mungkin masih dalam keadaan sorban, kemudian tidak mungkin dilepas dan sebagainya. Mana Rasulullah pernah mengusap di sini sorbannya tatkala berwudu di sini. Maka ini dikiaskan seorang wanita tatkala di tempat umum cukup dengan mengusapkan yaitu jilbabnya di sini, tidak perlu dibuka. Nah, begitu halnya dengan kaos kaki seorang wanita, ya, juga hanya sebatas tape. Di sini ada pertanyaan, jilbabnya diusap berapa kali? 1 kali saja, Bu. Sekali aja. Ya. Sekali saja, jangan diusap lagi 3 kali, nggak usah. Sekali saja, seperti hanya mengusap kepala, sekali kan? Nah, seperti ini. Udah sekali. Udah diusap kepala itu. Seperti ini, sudah cukup. Ya, cukup di sini. Ya. Taib, ini adalah seorang wanita ya. Maka dalam kondisi apakah seorang wanita diperbolehkan untuk mengusap kerudungnya ketika berwudu? Di sini kondisi seperti apa? Nah, kondisinya adalah jika seorang wanita takut akan dingin dan yang semisalnya, maka dia boleh mengusap kerudungnya. Dingin sekali di sini. Karena sesungguhnya Ummu Salamah mengusap kerudungnya dan hendaknya mengusap kerudung disertai dengan mengusap sebagian rambutnya. Ada sebagian rambutnya, Bu. Mengusap, ada mengusap sebagian rambutnya. Kemudian di pendapat yang lainnya, pendapat yang masyhur di sini, bahwasanya seorang wanita mengusap kerudungnya jika menutupi hingga di bawah lehernya. Karena mengusap semacam ini terdapat contoh dari sebagian istri-istri para sahabat. Bagaimanapun jika hal tersebut membuka kerudungnya menyulitkan,
Ya, sulit, sama sangat sulit sekali di sini. Ya. Maka di sini boleh seorang wanita hanya mengusap kerudungnya saja, ya, seperti ini. Baik, cukup untuk pembahasan kali ini mengenai apa tadi, pengertian dari wudu, hikmah dari berwudu, kemudian di sini tata cara wudu. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan telinganya, Ustaz? Tidak perlu, tidak usah langsung seperti ini. Kalau sekiranya memungkinkan bisa saja. Tetapi kalau di sini, ya, kalau sekiranya memungkinkan bisa telinga bisa. Tapi kalau di situ memang keadaan darurat, ya, di situ banyak terbuka, cukup dengan mengusapkan kepala di sini. Ya. Baik, itu saja. Nah, untuk lengan dan kaki, apakah sama? Seperti halnya lengan dan kaki, kalau memang di situ terbuka bisa diusap di sini. Bisa diusap dengan itu. Karena itu aurat di sini, aurat kan? Seorang wanita itu aurat di sini. Kecuali telapak tangan di sini. Telapak tangan itu adalah bukan aurat. Nah, maka alhamdulillah di masjid-masjid sekarang sudah disiapkan tempat wudu bagi para wanita. Ada ya, laki-laki dan wanita. Maka lebih terjaga di sini. Ketika kondisinya seperti ini, maka seorang wanita hendaklah berwudu dengan sempurna di sini. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian apa tadi? Soalnya tadi. Pan, langsung pertanyaan ya. Berwudu di kamar mandi, ucapkan basmalah apa boleh? Dan usap kepala sebagian karena rambut sudah rapi. Apa sesuai sunnah? Ketika berwudu di kamar mandi, maka antum jangan mengucapkan basmalahnya di dalam. Tetapi mengucapkan basmalahnya di luar kamar mandi. Ya. Jadi niat dalam hati, kemudian bismillah, kemudian baru cuci tangan di kamar mandi dan berwudu. Kemudian. Dan usap bareng kepala sama toilet sebagian. ya Ustadz ya. Kenapa? Yang kamar mandinya gabung sama toilet ya. Nah, terutama Kalau itu. kamar mandi doang Boleh. Karena di situ kan tidak nggak ada apa-apa tempat untuk apa namanya di sini buang air besar ya. Tapi lebih ahsan meskipun di situ tidak ada toilet ya, antum basmalahnya di luar. Karena tidak menutup kemungkinan di kamar mandi itu pasti kita akan buang buang air kecil, nah seperti itu. Maka lebih ahsan di luar. Lebih ahsan di luar. Meskipun boleh di dalam. Taib. Kemudian di sini usap kepala sebagian karena rambut sudah rapi. Apa sesuai sunnah? Mengusap kepala sebagian karena rambut sudah rapi. Wah. Rambutnya sudah rapi, sudah sisiran. Antum berwudu. Aduh, sayang banget rambutnya. Nah, sebagian aja nggak boleh. Ya, nggak boleh di sini. Tetap di sini. Seperti ini ya. Bagi laki-laki. Bagi perempuan hanya sebagai tengkuk juga. Kecuali antum perempuan. Ya, kalau perempuan antum usap saja di sini ya. Pak Rizal udah pakai itu soalnya Ustadz, pakai tancol itu. Taib, di sini merek Wakdoyo Pak. ada yang bertanya lagi, Afan Ustadz, untuk usap kepala yang menggunakan hijab tetap harus dengan air. Di situ disebutkan bahwasanya mengusap kepala itu boleh tidak menggunakan air tadi. Ada ya. Jadi hanya sebatas mengusap saja. Ketika antum menggunakan air lah, silahkan. Jadi mengusap kepala di sini, ya. Di sini menggunakan air, boleh menggunakan air, ya. Seperti ini. Atau di sini kalau memang masih basah, silahkan. Tidak perlu menggunakan air kembali di sini. Ada pertanyaan lagi? Saya masih penasaran, Ustaz. Ya, gimana? Kamar mandi. Kalau seumpamanya dia itu ada pembatasnya, itu ada box. Jadi box kaca kan sekarang ini di kamar mandi itu ada box kaca. Tapi di situ juga ada kloset gitu loh, Pak. Kalau kita membaca bismillahnya itu di dalam boxnya itu bagaimana? Karena dia terpisah. Lebih ahsan kita umumkan saja. Lebih ahsan di situ masuk di dalamnya kamar mandi, lebih ahsan di luar, bukan di dalam. Untuk menjaga kehati-hatian supaya lafaz Allah
di sini tidak kita ucapkan di dalam kamar mandi. Lebih kehati-hatiannya adalah antum mengucapkannya di luar kamar mandi, basmalahnya di sini. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apa di sini Pak Untung? Yang selanjutnya. Nah, sudah baca basmalah di luar kamar mandi, namun buang air kecil. Apakah keluar lagi dan baca basmalah baru berwudu? Gimana? Ketika mengucapkan basmalah, buang air, ya antum ulangi lagi. Antum ulangi lagi bismillahnya di sini. Ketika sudah basmalah dari luar bismillah, kemudian kencing, antum bersihkan dulu, bersihkan keluar lagi, kemudian basmalah, kemudian berwudu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Pak Untung, silakan. Cukup Ustaz. Cukup ya? Sudah 9:30 juga. Sudah 9:30, Masya Allah. Sudah malam ya. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Oh, Teguh. Pak Teguh, silakan. Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, kalau untuk ini Pak, kita yang di luar tata cara apa? Misalnya kita kena cat yang minyak tadi Pak Ustaz, tapi yang nggak kita ketahui dalam artian di luaran tata cara berwudu, misalnya kayak di atas sikut atau segala macam, itu tetap harus kita bersihkan atau enggak Pak Ustaz? Yang tidak termasuk bagian dari ini, bagian yang dibasuh di wudu atau gimana? Ya, di luar anggota wudu itu maksudnya Ustaz. Gimana? Di luar anggota wudu. Oh, di luar anggota wudu ini nanti berkaitannya dengan mandi besar. Mandi janabah. Tatkala contohnya antum terkena cat di dada atau di punggung, itu kan bukan anggota wudu kan? Nah, tatkala wudu antum tetap sah karena anggota wudu sudah terbasuh terkena air. Namun tatkala antum masalahnya nanti di janabah, mandi junubnya. Kan mandi junub harus di sini air itu benar-benar di sini mengenai kulit kita. Maka di situ masalahnya tatkala antum mandi janabah junub. Tapi harus dibersihkan. Tetapi tatkala antum berwudu ya cukup anggota wudu saja, cukup. Ya. Antum enggak janabah nih, ya sudah. Nah, kecuali mungkin janabah, antum harus dibersihkan di sini. Ya, Pak Teguh ya? Iya, siap. Ya Pak, makasih Pak. Tapi insya Allah nanti kita akan membahas di sini pertemuan yang akan datang masih berkenan tentang wudu. Ya. Di antaranya yaitu nanti kita akan membahas berapa pembatal wudu. Ya. Nanti kita akan bahas yaitu pembatal wudu. Kemudian panjang sekali ya pembahasan wudu di sini mengenai pembatal wudu. Kemudian beberapa anjuran ya yang dianjurkan untuk berwudu atau amalan-amalan yang di sini amalan-amalan yang dianjurkan untuk berwudu itu apa saja? Itu apa saja boleh kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, kemudian nanti kita akan juga membahas mengenai mengusap dua sepatu atau khuf nanti ya. Tetapi nanti untuk pertemuan yang akan datang di bulan depan kita akan membahas mengenai pembatal wudu di sini. Dan yang dianjurkan untuk berwudu. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kesempatan malam hari ini alhamdulillah sudah membahas berkenaan tentang wudu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, menjadikan ilmu yang bisa antum amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tatkala kita hendak sholat. Ya, perhatikan wudu kita, ya, perhatikan wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena yang betul datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya yang dhaif dan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.